Halo, hari ini tanggal 20 hari Senin kayaknya. Hari ini nggak ada yang gimana sih, gue berangkat biasa pagi jam 8, nyampe sana setengah 9, terus ya balik lagi. Hari ini gue nggak punya duit, minjem duit sama ini saudara, tapi gue nganggap temen sih. Kalau saudara kan sukan, kalau ini nggak sukan. Gue minjem jam 30 buat beli, kau tahu apa, Surya. Atau gue kenapa kalau nggak merokok Surya tuh kayak enak aja kerja gitu, males jadi. Tapi hari ini uh, gue diomelin lagi, dibilangin kamu tuh jangan ngeyel, kamu tuh di sini belajar katanya kan. Gue di situ langsung anjir lah, kerja dibayar kagak. Gue dalam hati gue tuh cuman ya gue senyum-senyum aja, jadi biarin lah, ikutin aja lah apa yang dia omong. Masalahnya kan gue juga dikasih makan, kecuali udah nggak dibayar, nggak dikasih makan, baru tuh gue marah banget. Gue apa namanya, gue sautin lah kasarnya gitu. Terus keduanya kan, gue habis makan siang kan biasa ya ngambil bekal gitu kan buat malamnya. Nah terus tadi dia ngomong juga, kamu udah siap-siap aja buat malam, kerja nggak bener, makan aja pikiranmu. Waduh, ya udahlah kata gue di situ, yang penting gue bisa makan, pikir gue diomong kayak apa juga bodo amat gitu. Nah terus gue cerita lagi sama, nggak tahu ya, gue takutnya kalau gue banyakkan cerita ke orang gitu masalah gue, takutnya malah nyampe di kuping bosnya gitu kan. Ya gue cerita-cerita aja gitu, gue di sini tuh kerja, gue belum dibayar, nggak dibayar gitu gue, dan gue cuma belajar, makanya nggak dibayar. Dia juga kaget kan, duh iya tak gitu kan, kirain dibayar. Enggak, jangan digaji. Gue yang rokok yang katanya ditanggung aja, kalau nggak diminta nggak dikasih, kalau nggak diminta apa, kalau minta nggak langsung dikasih, ceramain dulu. Makanya gue nggak minta-minta lagi. Terus hari ini juga gue minta, terpaksa banget lah, minta duit sama orang tua gitu, sama nyokap, minta duit buat bayar utang gue. Kan gue ngutang kan, yang gak enak juga gitu kan, masa gue udah tidur numpang cuman ngutang juga kan, gimana gitu kan rasanya. Ya terus ya gitu sih, akhirnya disuruh pulang gitu, katanya kalau kamu di sana nggak ada kejelasan mending pulang gitu. Ya jujur aja, gue kalau pulang juga uh, masih pengen di sini gitu. Kenapa gue masih pengen di sini ya, kayak gini gue bisa merekam diri sendiri. Gue kalau di rumah nggak bisa, kayak ya nggak leluasa lah ngomongnya lah. Ngomong apa juga kan masih dibatas-batasin gitu. Di sini kan nggak ada tuh, orang juga nggak peduli itu gue ngomong apa gitu kan. Kayak gue mikir lagi, mungkin gue bertahan sebulan lagi. Kalau misalkan gue sebulan lagi tetap nggak dibayar gitu, nggak dikasih usaha gue, ya gue mau nggak mau pulang lah gitu. Terus sebenarnya sambil nyari kerja juga sih, tadi gue minta scan SKCK sama bokap. Makanya kalau ada panggilan kerja yang udah pasti kerja, interview, gue pengennya interview kalau bisa online. Dan nanti mau langsung, kalau misalkan udah fix masuk kerja di sana, ya gue langsung balik gitu. Ya itulah, kayak sama abang juga, udah lu pulang aja, lu disuruh kerja nggak digaji juga, ngapain lu.
dia minta 1 juta buat ongkos lah, kocak. Mending buat gue buat naik kereta 1 juta, sisanya buat gue kan 7,5 kan lumayan kalau buat naik 1 juta daripada buat ngongkosin dia kasihnya naik motor gitu kan. Enak naik kereta lah, nyantai. Naik motor pegel, capek. Dia alasannya gue bosen, gue mau jalan-jalan lah. Apa jadi mikirin jalan-jalan gue di sini buat di rokok aja ngutang. Apalagi ya, ada sih cuma tadi doang tuh gue lagi enak-enak makan, makanya gue agak telat ini gue bikin video nih. Biasa gue bikin video ini jam 8, jam setengah 8 ya, jam 8 lah paling lama. Terus gue lagi makan mau rekam sebelah banting-banting tak pertengkaran rumah tangga aja. Ntar dulu lah tuh. Ini gue mau tidur. Gue niatnya hari ini tuh mau ngikut, ada salah satu karyawan namanya Safik, dia tuh ke pasar jam 1. Gue tuh sebenarnya mau ikut dia, cuman ya lo denger lah hujan jam 1 gimana, dingin banget pasti kan. Ya, besok aja lah, besok lagi aja lah, masih ada hari esok. Terus tadi kayaknya sih bapak pengen nelpon, cuman gue lagi malas mikir, lagi malas berargumen. WhatsApp gue matiin, main ML. Gue mau tenang malam ini, mau tidur nyenyak. Pagi gue pengen berangkat pagi niatnya. Apalagi ya, nggak ada sih, udah itu aja sih kayaknya. Sama paling ini satu lagi sih, tadi gue memberanikan diri berbicara dengan wanita lain. Kan gue selama ini kan nggak peduli kan sama cewek mana juga, mau Amerika mau Jepang gue nggak peduli. Tadi tiba-tiba kasihan soalnya kan dia kan tadi lama kan nungguin kan di luar, cuman duduk di jok motor kan pegel ya juga. Aku cuma ngomong nawarin ini doang sih, Kak duduk aja Kak di sini, kan senderan enak daripada situ jok motor pegel. Ya dijawabnya cuman ya nggak apa-apa di sini aja. Udah, tidak ada pembahasan selanjutnya, cuman itu aja. Mata gue hari-hari mata bintitan mulu kan. Apa gara-gara malam gue sering capek kayaknya. Soalnya kemarin gue main ML dari jam 4:30 setengah 5 masuk angin. Main ML 4:30 sampai jam 1:30. Dapat bintang kagak, minus 3. Makanya kayak matanya jadi begini. Mau cukur sayang duitnya. Cukur kan paling gede 25.000 ya, 20 lah sama di desa. Ya paling mahal 15 lah kayaknya, cuman nggak usah lah botak. Gue pikir-pikir lagi apa lagi ya udah gue mau ngomongin cewek. Ntar aja lah, ada video sendiri lah, satu video lah kayaknya, di luar dari keluh kesah. Kayaknya curhatan tentang wanita. Jelek banget muka gue. Kayaknya kalau sekarang begadang lagi sih ya makin gede sih harusnya. Kayak tidur cepat. Sekarang jam berapa? Jam 9. Paling jam 11 lah gue tidurnya. Jangan sampai lewat. Kayaknya kalau lewat makin gede. Ini jerawat gede kan. Nah kalau saya jadi kemana-mana. Ya, intinya sekarang hari ini tanggal 20 gue agak sakit hati. Bukan sakit hati sejatuhnya, iya agak sebel juga sih. Maksud gue kalau misalkan lu dikatain
bos lu yang ngegaji lu nggak masalah gitu kan, bodo amat lu mau ngomong apa juga, yang penting gue dapet duit gitu kan. Nah ini kan masalahnya udah gue nggak dapet duit, gue dikatain gitu. Ya mungkin bercanda ya, cuman ya bercandanya ini kayaknya lagi nggak enak juga di guanya. Gue posisi lagi kurang seneng karena nggak dikasih duit, karena bingung tiap hari besok gue ngerokok gimana, dia mau ngomongin begitu. Makanya apapun yang dia omongin kayaknya bakal masuk ke sakit hati. Ya, mungkin kalau ibaratnya gue dikasih duit, enggak sih harusnya, karena gue pernah ngerasain lah ibaratnya kerja dia melomelin gitu kan, lu kerja nggak bener gini kan. Gue nggak peduli, yang penting gue dapet duit gitu loh sih. Penting kesalahan gue nggak fatal, nggak ngerugin dia banget. Yang nggak ngerugi sih satunya kayak salah cara lah, salah kerjanya, cuma hasilnya kan sama, dikatain gitu. Tapi kan ada hasilnya, masih hasil akhirnya tuh sama gitu. Terus ya penjualan lancar, ya nggak masalah gue dikatain kan, endingnya kan gue dapet gaji duit. Nah kalau ini gue diomongin ini itu tapi nggak dapet duit kan, ya gue mau alasan apa? Alasan gue karena gue dikasih makan. Kayaknya kalau alasan kasih makan, semua orang juga dikasih makan, bukan semua orang, maksud gue semua karyawannya juga dikasih makan gitu. Nggak cuman gue yang kerja dibayar pun juga sama, dikasih makan juga. Nah jadi kayaknya kalau masalah terima kasih karena dikasih makan, ya dikit lah gitu. Kalau kan gue juga tinggal nggak numpang sama dia, kota nggak numpang sama dia, tapi gue numpangnya malah sama saudara dekat gue ini. Pas saudara dekat sih, maksudnya saudara yang paling dekat sama gue lah gitu, yang emang dia tuh semua tahu rahasia gue gimananya. Makanya gue lebih nyaman di sini walaupun tidur cuman beralaskan kardus. Lihat itu belakang langsung jalanan gitu, jadi temboknya juga nggak ketutup. Di kalau malam dingin banget, atas juga pendek, kalau siang panas banget. Jadi gue lebih nyaman di sini. Begitu kalau siang kan ini bengkel ya, jadi berisik, mau tidur nggak bisa. Ya tetap lebih nyaman di sini karena di sini tuh pertama komunikasinya enak, nggak ada rasa sungkan sama sekali. Kalau di tempat saudara yang lain kan penumpang itu kan sungkan, mau ngapain gitu, nggak enak, tidur nggak bisa malam, terus lu ngerokok juga nggak bisa bebas gitu, harus di mana. Di sini lu mau buang abunya di kasurnya juga nggak masalah gitu, yang penting diberesin gitu. Gue ngeliat ini berantakan banget sih. Nah itu makanan kemarin aja masih di situ kan. Nah, sebelah sini ya bukan maksudnya kotor bagaimana, teman, emang ya kayak rumah sendiri lah gitu, nyamannya tuh kayak rumah sendiri. Makanya gue lebih nyaman di sini. Mandi nggak gantian, maksudnya kalau di tempat lain kan lo mau kencing ibaratnya ada orang gitu kan nunggu. Di sini mah kencing lu kencing di balik tembok ini juga kagak ada yang ngomelin walaupun penuh. Asal kamar mandi ada yang pakai gitu kan, dia yang lagi pakai, terus gue keluar aja udah kencing di mana gitu, nggak masalah gitu kan. Cuman kalau ada tempat yang lain kan nggak mungkin. Ya nyaman aja lah, itu nyaman. Kenapa gue masih pengen di sini nyaman hujan kan. Gue pengen ke pasar tadi nih, gue liat gue itu jam 1
hujan nanti malam dingin, males banget. Apalagi ya, nggak ada sih, udah kayaknya itu aja sih intinya. Gue balik lagi, intinya hari ini sama aja, nggak ada yang menguntungkan gue sama sekali, nggak ada. Kerja tetap capek banget, dalam arti gue keringetan kayak orang mandi tadi. Mana kalau siang kan di sini panas kan, maksudnya kan siang panas banget, malam hujan dingin banget gitu. Siang gue kerja sampai kayak orang mandi, sampai mandi gue sampai siang. Kalau siang tuh gue kalau jam 12 pasti balik ke bengkel mandi lagi. Kalau nggak mandi gerah banget, soalnya lengket banget. Dan udah mandi pun baru kerja sejam 2 jam juga langsung lengket lagi, basah lagi gitu. Bukan basah air ya, basah keringet. Seperti biasa, kerja capek. Terus juga ya ada kata-kata yang menurut gua kurang enak dari bosnya gitu. Ya semoga aja besok enak lah gitu kan, kerjanya enak, terus nggak ada omongan yang bikin gue pengen pulang lagi. Jujur gue masih pengen di sini, gue belum pengen bener-bener pulang. Semoga aja gue makin nyaman. Gue yang bikin gue bertahan di sini ya pertama karyawannya asik-asik, terutama Umam, Andika, Kadmin. Terus dari tahunya ada Reja, itu yang bikin gue bertahan di sini. Ya Wandi sih asik, temen karena mungkin komunikasinya beda gitu kan ya, jadi bercandanya tuh mau bercanda tuh bingung gitu. Kalau sama Andika kan satu, kayaknya cuma beda-beda berapa tahun gitu. Terus dia megang main ML juga, jadinya ada obrolan ke ML nya lah, obrolan ke ceweknya lah, kemana gitu. Enak. Kalau ke Reja dia lebih kayak ke abang gitu, nasehatin segala macam, cuma nasehatin tuh sambil ya ngeceng-ngecengin dikit lah gitu. Kalau ke Umam memang di bawah gua, kenapa gua nyaman sama dia, ngobrolnya ya dia ngerti HP, dia juga HP-nya sama kan, jadi ngerti teknologi lah intinya. Ngomong-ngomong soal teknologi gitu jadinya enak. Nah gue belum sempat ngobrol sama yang pengen gue ikut ke pasar sapi. Mungkin besok ada momen gue ngobrol terus pengen ikut pasar gitu. Oke, ini video terpanjang kayaknya 18 menit curhatan hari ini. Oke, sampai ketemu besok lagi.